Buset, itu matiin kamera. Di dating ada orang juga. Ada ini nggak Pak? Tusuk gigi. Itu anak walaupun cuma begini, itu nendang gitu. Era naon? Anak sini tapi kayak gini jangan. Lah, enggak gitu. Kalau laki-laki aku dari dulu udah gitu. Kita lanjutkan lagi. Nah, ya. Tadi kita sudah sampai nih, ya. Nah, jadi ini I2-nya bisa kita hitung, ya. Masuk dengan cara memasukkan nilai X2 ini, ya, ke dalam persamaan ini, persamaan asal ini, ya, ini. Dalam persamaan ini. Ya. Nah, gitu. Nah, jadi kalau kita hitung, ya, itu menjadi apa? Menjadi 6 ditambah, ya, 6 ditambah 4 delta X, 4 delta X, ya. Kemudian ditambah delta X kuadrat. Jadi sekarang kita sudah punya X1, Y1, X2, Y2. Nah, berikutnya kita hitung delta X dan delta Y. Ya. Nah, delta X-nya berapa? Delta X sama dengan 2 dikurangi X1. Ya, tentunya delta X itu sendiri. Ya. X2-nya tadi berapa? 2 ditambah delta X kan ini. Nah, ini. 2-nya. Dikurangi X1. Ya. Dikurangi 2. Yaitu delta X itu sendiri. Sama, masuk akal nih. Ya. Sebenarnya seperti dengan ini. Nah, ya, delta Y bagaimana? Ya, delta Y sama dengan Y2 dikurangi Y1. Nah, Y2-nya ini. Nah, ini Y2. Nih. Dikurangi Y1. Y1-nya berapa? 6. Ya. Nah, sehingga yang tersisa adalah 4 tambah delta X ditambah delta X kuadrat. Ini yang tersisa. Dikurangi 6. Nah, baru kemudian kita siap untuk menghitung laju perubahan sesaatnya. Ya. Nah, berarti laju perubahan sesaat adalah ya. Nah, lambangnya adalah Y aksen, ya. Y aksen lambangnya. Dan sebentar, saya simbolnya dulu. Y aksen lagi nih, Y aksen ya. Y aksen. Nah, Y aksen di titik mana? Ya, di titik 2. Y aksen 2. Nah, sama dengan limit
ya. Limit ya, delta X-nya menuju 0 tadi kan, delta X menuju 0, delta X menuju 0, menuju 0, delta Y dibagi delta X. Ya, sama alurnya seperti delta Y dibagi delta X. Delta Y dibagi delta X. Nah, ya. Nah, baru kemudian masih limit di sini. Delta X menuju 0. Nah, delta Y-nya apa? Nah, delta Y-nya nih 4 delta X, 4 delta X ditambah delta X kuadrat. Dibagi delta X. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sama dengan dalam limit nah, sekarang kita bagi nih, ya. Kita bagi 4 delta X ditambah delta X kuadrat dibagi delta X, ya. Berapa? 4 ditambah delta X. 4 ditambah delta X. Ya. Nah, tetapi delta X-nya menuju 0. Ya, berarti sisa 4 ini sekarang. Ya. Nah, nilai 4 inilah adalah laju perubahannya. Ya. Laju perubahan sesaat. Ya. Jangan lupa ini satuannya adalah juta. Tadi kan. Juta per tahun. Ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah laju perubahan sesaat atau laju perubahan jumlah penduduk pada saat tahun 2002 adalah 4 juta per tahun. Ya. Inilah jawabannya. Jadi kalian perhatikan ya perbedaannya antara yang laju rata-rata ya, laju rata-rata perubahan ya, dengan laju sesaat ya. Nah, prinsip pengerjaannya sama, yaitu ada dua titik waktu dan ada dua nilai yang diamati ya, ada dua nilai X, ada dua nilai Y. Nah, yang berbeda hanyalah mengenai selang waktunya yang berbeda ya. Nah, kalau di kasus rata-rata ini selang waktunya jauh, cukup jauh ya, bisa 4, bisa 2, bisa 1, bisa setengah, bisa seperempat, bisa 0,1 ya. Tapi kalau di dalam apa laju sesaat ya, selisihnya itu sangat kecil, mendekati 0. Ya, maka dari itu di sini ada tulisan delta X-nya menuju 0. Nah, yang membedakan itu saja. Ya. Nah, tentu saja, atau sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih? Sebelum saya lanjutkan, ya, apakah ada yang mau ditanyakan dari pembahasan kita sampai saat ini? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang mana yang mau ditanyakan? Ini ada dua sih, Pak. Ya, Yang silakan. pertama, apakah delta X tersebut itu terdefinisi tidak terdefinisi, Pak? Bisa dikatakan tersebut atau tidak, Pak? Delta X-nya tidak Nilai terdefinisi, dari maksudnya delta begitu? X. Iya, Pak. Ya. Yang lebih tepat dikatakan bahwa delta X ini, ya, yang lebih tepat dikatakan delta X ini
nilainya itu berubah-ubah, ya, berubah-ubah, tetapi semakin mendekati 0, ya. Jadi di dalam kita menghitung ini, ya, kita di dalam menghitung ini nih, yang limit delta y dibagi delta x, ya. Nah, delta x-nya itu nilainya berubah-ubah, ya, berubah-ubah, tapi semakin mendekati 0. Ya. Itu jawaban yang pertama. Pertanyaan yang lain? Tadi Baik, ada Pak. pertanyaan? Yang kedua, saya masih agak kurang mengerti di menentukan X2 dan Y2-nya, Pak. Oh, X2 dan Y2. X2. Iya, Pak. Oh, X2-nya ini kan? Ini kan? Iya, Pak. X2-nya. Iya, Pak. Bagian itu, Pak. Bagian yang ini. Bagian, Ya. iya. Nah, Dan Y2-nya sih, Pak. ya, oke. X2 dan Y2. Nah, kalau X1-nya paham ya, X1-nya? Paham, Pak. Ya, X1-nya paham. Itu menyesuaikan dengan ini, ya, X1-nya. Nah, sekarang X2-nya, ya. Nah, sekarang kenapa X2 ini timbul? Pertanyaannya ini, ya. Sekarang mengapa ini timbul? Ya. Nah, memang yang X2 ini bisa kita katakan memang X2 ini kita buat-buat sebetulnya, ya. Nah, dibuat-buatnya untuk apa, ya? Mengingat, ya, untuk menghitung laju, ya, kita memerlukan dua titik waktu. Titik waktu pertama dan titik waktu kedua. Kita perlu dua titik waktu, sedangkan di sini hanya ada satu, ya. Ada satu, yaitu pada saat X dengan 2. Nah, sehingga yang ini, ya, kita anggaplah kita buat-buat, tapi dibuat-buatnya bukan sembarangan, ya. Kita di sini memilih satu titik waktu, ya, yang nilainya tidak jauh dari 2 ini. Nilainya tidak jauh dari 2. Nah, tidak jauh itu seberapa banyak sih? Sekarang kalau misalnya seperti 10 detik, itu apakah jauh atau enggak? Nah, itu kan relatif, ya. Tapi yang pasti di bawah 0,1 masih ada yang lebih kecil lagi, 0,01, lebih kecil lagi, ya. Lebih kecil lagi 0,001 dan seterusnya, ya. Nah, karena itu di sini dibuatnya adalah 2 lebih sedikit. Nah, sedikitnya itu mendekati 0. Jadi sedikitnya itu nyaris 0, nyaris 0. Tapi tidak sampai di 0. Nah, mengapa tidak sampai di 0? Karena kalau delta X-nya 0, akhirnya tidak beda antara X1 dan X2. Kalau delta X-nya 0, ya, antara X1 dan X2 nggak ada perbedaannya. Sedangkan kita membutuhkan dua hal yang berbeda. Seperti halnya ini kan X1-nya 0, X2-nya 4. Kita membutuhkan dua hal yang berbeda. Nah, ini pun sama. Yang X1 dan X2 ini tidak sama. Ada perbedaan sedikit. Sedikitnya itu berapa? Nggak tahu. Tapi yang pasti mendekati 0. Itu, ya. Jadi begitu. Kita mendapatkan X2-nya. Ya. Nah, untuk mendapatkan S2, dipahami atau tidak dulu? Yang mendapatkan S2-nya. Jadi siapa yang bertanya ya? Rahmadi, Pak. Nah, Ramadi, untuk mendapatkan S2-nya paham nggak dulu? Paham, Pak. Ya. Jadi seandainya ini diganti Di 2000, Y2-nya sekarang. ya, sebenarnya nanti saya jelaskan yang keduanya. Saya mau masih menjelaskan yang S2 dulu. Seandainya ini diganti 2003, misalnya saya ganti begitu, ya, ini kan X-nya jadi 3 di sini. Jadi 3 nih. Otomatis ini berubah jadi 3 di sini. Ini. Ya, ini juga jadi berubah. Ini jadi 3. Ya. Ini jadi 11. Ya. Ini jadi 3. Nah, X2-nya adalah 3 lebih sedikit. Ya, sebenarnya tidak harus lebih sedikit, kurang sedikit juga boleh, ya. Karena delta X ini boleh negatif, boleh positif, ya. Saya ulangi, delta X ini boleh negatif, boleh negatif, boleh positif. Yang penting mendekati 0. Itu, ya. Jadi ini 3-nya bisa lebih sedikit, bisa kurang sedikit. Nah, sedikitnya berapa? Nggak tahu. Yang pasti mendekati 0, ya. Nah, jadi itu menentukan X2-nya, ya. Oke, kita kembali lagi ke X2, ke X sama dengan 2, ya. Nah, kita kembali lagi ke kondisi awal. Nah, ini tadi 2. Ya, ini 2. Ini 2. Ini 6. Nah,
Nah, sekarang Y2-nya. Ya, Y2-nya. Nah, untuk menjawab bagaimana mendapatkan Y2, ya, kita lihat dulu Y1. Y1 mendapatkannya gimana sih? Saya mendapatkan Y1. Ya, yaitu nilai X ini disubstitusikan ke persamaan Y. Ya, jadi 2/2 ditambah 2. Nah, demikian juga ini logikanya sama. Ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan Y2? Berarti nilai ini, 2 tambah delta X ini, disubstitusikan ke persamaan ini, X tambah 2. Ya. Di sini, yang menjadi X-nya itu adalah ini. Yang menjadi X-nya adalah 2 tambah delta X. Itu berperanan sebagai X-nya. Ya, jadi ini di pangkat 2. Ini di pangkat 2 nih. Jadinya nih di pangkat 2. Tapi jangan lupa harus ditambah 2 ini kan. Nah, tambah 2 ini. Nah, ini mungkin saya warnai supaya nah ini. Tambah 2-nya ini. Ini tambah 2. Nah, ini yang 2 tambah X, ini X-nya nih. Ini X-nya. Nah, itu X-nya. Ya, ini 2 tambah delta X. Ya. Nah, sekarang barangkali kenapa bisa dari sini, ya, dari sini, yang ini nih, yang saya garis bawahi, ya, itu kenapa bisa jadi ini? Nah, ini berubah jadi ini nih. Nah, kenapa bisa begitu? Ya. Kalau yang 2-nya kan dari sini, yang hijau. Ya. Nah, tapi yang ini 2 tambah delta X kuadrat itu kenapa bisa jadi begini? Ya. Nah, ingat bahwa ada satu rumus seperti ini, A tambah B pangkat 2 sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Dari sini nih asal-usulnya. Ya. Nah, di sini yang berperanan sebagai A itu 2 ini nih. Yang berperan sebagai B itu adalah delta X-nya. Ya, jadi di sini yang berperan itu A itu yang berperan sebagai A itu 2. Ya. Kemudian yang berperan sebagai B-nya itu adalah si delta X itu. Ya. Nah, sehingga A ditambah 2 ditambah delta X pangkat 2. Nah, kita ikuti rumus ini. A pangkat 2 berarti 2 pangkat 2. Ditambah 2AB. Berarti 2 dikali A-nya 2, B-nya delta X. Nah, ini B-nya. Oke. Ditambah B pangkat 2. Ya. B itu adalah delta X itu. Nah, di sini diperoleh 4 ditambah 2 kali 2, 4 lagi. 4 delta X. Ya. Ditambah delta X pangkat 2. Nah, sehingga 2 tambah delta X kuadrat itu diuraikan menjadi ini. 4 ditambah 4 delta X tambah delta X kuadrat. Nah, begitu. Siapa tadi Rahmadi yang bertanya ya tadi kalau nggak salah. Rahmadi bukan tadi? Iya, Pak. Ya. Betul, Pak. Nah, masih ada lagi yang mau ditanyakan mengenai Y2-nya? Saya, Pak. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas? Baik. Yang lain masih ada lagi yang mau bertanya? Siapa yang mau nanya, Pak? Ya, silakan, silakan. Berarti kalau misalnya yang X2-nya nggak sama yang X1 bisa nggak, Pak? Maksudnya nggak Berarti nggak usah pakai delta gitu ya, Pak? Gimana saya kurang paham bilangnya? Beda sama X1 gitu. Ya, ini memang X2-nya itu oh, jadi berdasarkan ini apa ya, pertanyaannya apa ya? Ya, ini mengapa ditambah delta X seperti ini dan delta X menuju 0? Karena di sini ditanyanya sesaat. Beda dengan kasus ini. Kalau kasus ini kan ditentukan. X1-nya 0, X2-nya 4. Di sini kan ditentukan. Tapi di sini kan hanya ada satu titik waktu, hanya ada satu. Nah, sehingga yang satunya kita buat.
kita buat yang dekat. Kita buat yang dekat 2 ini. Itu 2 lebih sedikit atau 2 kurang sedikit. Seperti itu. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Masalah lain? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Nah, ya. Baik, kalau ada pertanyaan. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa mempertanyakan, ya. Kalau di X sama dengan kalau di tahun 2003 gimana? Ya. Kalau di tahun 2003 gimana? Ya. Berarti X-nya 3. Nah, cara pemikiran masih sama, ya. Jadi alur ini bisa kita ikuti. Ya. Alur ini bisa kita ikuti. Ya, sekarang X-nya 3, ya. Berarti ini anggaplah saat yang pertama 3. Ya. Nah, saat yang kedua 3 lebih sedikit atau 3 kurang sedikit. Ya. Sedikitnya berapa? Nggak tahu, tapi yang pasti mendekati 0. Nah, berarti di sini ada 2 saat. Saat pertama, saat kedua. Nah, untuk masing-masing saat itu ada jumlah penduduknya, ya. Nah, saat pertama jumlah penduduknya berapa? Ya, 3/2 ditambah 2, 11 juta. Nah, saat kedua, ya, caranya sama. Ini kita substitusikan ke persamaan ini. Ya. X-nya diganti jadi 3 tambah delta X. Nah, ini ganti 3. Ini, ya. Nah, kemudian kita pakai rumus yang ini lagi. Ya. Kita pakai rumus yang ini. Ya. Nah, berarti di sini A-nya 3. Ya, A-nya 3. Nih. B-nya delta X. Ya, berarti ini 3 di sini. Ya. Diganti 3. Diganti 3. Ya. Nah, berarti ini jadi 3/2 9. 9, Pak. Ya. 2 kali 3 6. 9 plus 6. 6 delta X, Pak. Nah, berarti ini jadi 9. Ini kan? Ini jadi 6. Ya. Nah, ya, ini masih sama yang lainnya. Berarti ini adalah 9 ditambah 2, 11. 11. Ya. Tambah 6X. 6 delta X. Ditambah delta X kuadrat, masih sama. Ya. Lompat ke sini. Delta X. X2 dikurangi X1. Ya, X2-nya 3 ditambah delta X. Dikurangi X1. X1-nya 3. Apa? Delta X. Otomatis. Ya. Nah, delta Y gimana? Delta Y adalah Y2 dikurangi Y1. Y2-nya adalah 11 ditambah 6 delta X ditambah delta X pangkat 2. Nah, itu Y2-nya ini. Ini baru Y2 nih. Dikurangi Y1. Y1-nya 11. Nah, kurangi 11. Ya, berarti sisa 6 delta X ditambah delta X kuadrat. Ya. Itu delta Y-nya. Nah, kemudian Y aksen 3. Ya. Limit delta Y dibagi delta X. Ya, delta X-nya menuju 0. Berarti ini limit delta Y adalah 6 delta X. Tuh. Ditambah delta X kuadrat dibagi delta X. Nah, kemudian dibagi nih. Ini dibagi delta X. Yang tersisa adalah 6 ditambah delta X. Yaitu 6 juta per tahun. Ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah laju perubahan jumlah penduduk pada saat tahun 2003 adalah 6 juta per tahun. Ya. Nah, jadi 6 juta per tahun ini tidak lain adalah ya, turunan. Ya. Nilai turunan fungsi jumlah penduduk, ya, nilai turunan fungsi jumlah penduduk pada saat tahun 2003. Itulah 6 juta per tahun. Nah, yang ini
Apa ini 4 juta per tahun? 4 juta per tahun ini adalah nilai turunan fungsi jumlah penduduk ya di saat tahun 2002. Nah, itu ya. Ya, turunan itu merupakan laju sesaat ya, laju sesaat perubahan nilai fungsi ya di satu titik. Nah, itu mengenai mencari nilai turunan ya. Itu mengenai mencari nilai turunan. Nah, ini kan kalau kalian lihat itu kan caranya panjang sekali ya. Makanya lama ya. Panjang perjalanannya untuk sampai di turunan. Nah, karena itu ada rumus-rumus turunan ya. Rumus-rumus turunan. Nah, fungsinya adalah untuk mempercepat ya. Fungsinya adalah untuk mempercepat. Nah, sekarang kita tahu dari mana ini sudah diberikan materi ini minggu lalu ya di website ya. Sebentar kita lihat dulu websitenya. Nah, ini kan. Nah, ini materi yang saya upload minggu lalu ya. Nah, ini ada rumus turunan. Nah, di dalam soal yang tadi kita gunakan rumus 1, ini rumus 1 ini ya. Dan rumus 2 yang kita pakai. Ya. Coba kita salin di Microsoft Word supaya lebih jelas ya. Nah, saya salin kembali. Rumusnya adalah D X pangkat N dx dengan N dikali X pangkat N min 1. Nah, ini rumus yang pertama. Ini dibacanya adalah ya, gimana saya baca ini ya, dx pangkat N dx ya. Itu maksudnya adalah turunan X pangkat N terhadap X. Dibacanya begitu ya. Jadi yang harus ini dibacanya adalah turunan dari X pangkat N terhadap X. Ya. Itu nilainya adalah N dikali X pangkat N min 1. Nah, coba kita terapkan di soal ini. Ya, di soal ini kita terapkan. Ini. Ya. Nah. Ya. Di persamaan ini ada 2 suku. Suku pertama adalah X pangkat 2. Suku keduanya adalah 2. Nah, rumus yang ini dipakai untuk menyelesaikan suku yang pertama. Ya. Di sini kan suku pertamanya X pangkat 2. Ya. Jadi kalau kita terapkan rumus ini, ya, N-nya diganti 2. Ya. N-nya 2. dx kuadrat dx kuadrat dx sama dengan N. N-nya 2 kan? 2 dikali X pangkat 2 dikurangi 1. Ya. Itu 2 X pangkat 1. Itu 2X. Berarti yang ini udah selesai. Nah, yang ini gimana? Ya. Ada rumus 2. Ya, rumus 2 yang tadi di website ya. Kalau saya salin lagi rumusnya gini. D T dx sama dengan 0. Di mana di sini C-nya itu konstanta. Nah, di sini konstantanya ada 2 ini. Ini konstantanya ya. Jadi kalau kita terapkan rumus ini, di sini C-nya itu 2. Ya. 0 nilainya. Ya. Nah, sehingga turunan ini ya, itu adalah dy dx. dy dx sama dengan ya,
D X kuadrat plus 2. X kuadrat plus 2. X kuadrat plus 2. Dx. Sama dengan, ya, dx kuadrat dx ditambah D2 D2 dx itu. Nah, dx kuadrat dx berapa? Ini 2x ditambah D2 dx berapa? 0. 2x ditambah 0 2x. Ya. Nah, kemudian di soal ini x-nya berapa? Soal ini. X-nya kan 2 di soal ini kan. Nah, oh di sini. Nah. Nah, di soal ini kan X-nya 2. Ganti aja X-nya 2. Ya. Berarti akhirnya apa? Untuk X sama dengan 2, ya, maka dy dx sama dengan ya, 4x. Berarti 2 dikali 2 itu 4 juta per tahun. Ya. Nah, tadi. Nah, ini ya. Sama, ini kan 4 juta per tahun. Nah, ini pun sama. Ya. 4 juta per tahun. Ini. Ya, tapi pengerjaan lebih cepat kan? Nah, kan kalau untuk yang ini gimana? Untuk yang X-nya 3. Nah, ini gimana? Ya bisa diganti. Bisa diganti X-nya 3. Nah, ya. Untuk X dengan 3, berarti daya dx-nya adalah 2 dikali 3. Yaitu 6 juta per tahun. Nah, sama dengan jawaban tadi kan, 6 juta per tahun ini. Ya. Jadi di sini akan lebih tepat kalau kita memanfaatkan rumus-rumus ini. Ya, rumus 1 dan rumus 2. Ya, yang konstanta. Ya, ini rumus 1, ini rumus 2. Nah, ini. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan dari materi-materi yang diberikan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, silakan. Yang di web, Pak, contoh yang nomor bentar, Pak. Contoh yang nomor 8, Pak. Itu kayak gimana, Pak? Contoh 8. Yang masih di rumus-rumus turunan. Ini bukan. Yang error 8. Yang error 8. Yang bawahnya, Pak, yang apa? Yang Contoh bukan, 8. Pak, yang turunan dari perkalian fungsi. Oh. Nah, itu tidak akan dipelajari yang hari ini ya. Saya kira waktunya nggak akan cukup karena hari ini kan hanya 2 jam ya. Jadi itu akan dibahas di Zoom meeting yang berikutnya. Yang bertanya siapa? Faisal? Iya, Pak, saya, Pak, Ya. Muhammad Faisal. Nah, itu nanti akan dibahas di pertemuan minggu depan. Jadi minggu depan kita masih rumus-rumus turunan ini. Gitu.
Ya, jadi minggu depan Baik, kita akan belajar 3 aturan perkalian, aturan pembagian, dan aturan rantai. Ya, saya upload di sistem, ya, di apa namanya itu e-learning. Itu kan ada aturan rantai, chain rule. Nah, itu dipelajari minggu depan sekaligus dengan ini aturan perkalian, aturan penjumlahan, dan aturan rantai, chain rule. Itu minggu depan. Ya. Kali ini nggak akan nyampe kayaknya, waktunya nggak akan keburu. Ya. Seperti itu. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Nah, kalau kalian lupa materi hari ini, ya, nanti kalian bisa lihat di YouTube channel. Jadi ini akan saya upload di YouTube channel. Kalau kalian lupa bisa melihat lagi ya, menonton lagi. Ya. Coba kita lanjutkan lagi. Nah, jadi begini, ya. Di dalam mengerjakan soal yang sama, ya, soal yang ini, ya, kita tadi sudah melakukannya dengan 2 cara. Cara pertama cara yang panjang, cara kedua cara pendek dengan rumus ini, ya. Nah, mengapa saya ajarkan yang cara panjang, ya? Itu maksudnya adalah supaya kalian tahu ceritanya, ya. Kalau saya tiba-tiba ke rumus, nanti kan akan bingung ini kenapa bisa ini apa maknanya hasil ini. Nah, tapi kalau dilihat dari sejarahnya tadi, ya, dari nol kita tahu sejarah bahwa turunan ini lahirnya dari laju rata-rata, lahirnya dari sana. Tapi selang waktunya dibuat singkat, dibuat berdekatan, ya. Kalau di dalam laju rata-rata waktunya itu berjauhan, ya. Misalnya ini apa namanya itu antara 2000 dan 2002 misalnya berjauhan. Demikian juga antara 2000 dan 2003 juga selangnya berjauhan, ya. Nah, tapi kalau di dalam laju sesaat, ya, laju pertemuan sesaat itu selang waktunya dibuat singkat, mendekati nol. Nah, jadi cara pertama yang panjang tadi sebenarnya saya maksudkan agar kalian tahu sejarahnya, tahu riwayatnya, ya. Nah, baru kemudian dengan konsep itu bisa dibuktikan, ya, bisa dibuktikan rumus-rumus tadi. Ya, jadi kalau kalian lihat di website, ya, ini kan artinya rumus, ya. Nah, ya, ini kan ada rumus 1 sampai rumus berapa nih, sampai 11, ya. Rumus-rumus ini datangnya dari mana? Ya, tentunya bukan datang dari langit, rumus-rumus ini, ya. Datangnya dari pengertian yang tadi, pakai limit delta X menuju 0 itu, ya. Jadi dengan konsep limit delta X menuju 0 tadi, rumus-rumus ini dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, sehingga akhirnya rumus ini boleh kita pakai, ya. Akhirnya rumus ini kita boleh pakai, ya. Karena sudah dibuktikan, ya, kebenarannya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lain, ya, contoh yang lain. Mungkin ini kalau tadi ini kan lebih aktual ya mengenai jumlah penduduk, ya. Nah, saya sekarang ambil sembarangan aja fungsinya, ya. Ini entah mengenai apa, ya. Ibaratnya begini, y-nya itu sama dengan, ya, misalnya, ya, 2x pangkat 3, ya, misalnya, ya, tambah 8x ditambah 10. Nah, di sini ada pertanyaan 1. Pertanyaan 1, ya. Tentukan laju perubahan rata-rata, ya, nilai fungsi antara x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Nah, ini pertanyaan 1, ya. Pertanyaan 2,